Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nurdiana dengan NIM 10573110422. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian mini skripsi saya dengan judul analisis pengaruh profitabilitas, leverage, dan likuiditas terhadap nilai laba bersih studi kasus perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 sampai 2023. Jadi, perkembangan industri global saat ini sangat dipengaruhi oleh perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia dan meningkatnya jumlah perusahaan di berbagai sektor. Persaingan antar pelaku usaha menjadi semakin ketat, mendorong perusahaan untuk menonjolkan keunggulan mereka dengan harapan dapat meraih respon positif dari pasar. Performa keuangan perusahaan menjadi indikator utama dari keunggulan ini, yang terlihat jelas selama periode tertentu. Penelitian ini berfokus pada sektor properti dan real estate yang merupakan salah satu sektor vital dalam perekonomian dan pembangunan, mengingat kebutuhan masyarakat yang terus meningkat terhadap tempat tinggal, perkantoran, dan fasilitas komersial. Dalam konteks ini, kinerja keuangan perusahaan dipengaruhi oleh profitabilitas, leverage, dan likuiditas. Informasi tentang pertumbuhan laba itu sangat penting bagi manajemen untuk evaluasi dan perencanaan, serta bagi investor untuk mengambil keputusan investasi yang tepat. Nah, ada beberapa tinjauan pustaka yang saya masukkan di sini, tetapi dalam jurnal penelitian saya itu menggunakan 20 tinjauan pustaka atau peneliti terdahulu. Jadi untuk yang saya paparkan di sini hanya 3 saja. Yang pertama itu Medi Yustiani, Octaviani, dan Niazi tahun 2021 memaparkan bahwa tujuan dari penelitiannya adalah untuk menganalisis pengaruh profitabilitas, likuiditas, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, selain itu Rizky Suprihadi 2021 juga menganalisis pengaruh likuiditas, profitabilitas, dan leverage terhadap harga saham pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BEI periode 2016-2020. Yang terakhir yaitu Dwi dan Sitohang tahun 2019 menjelaskan penelitiannya yang berjudul Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Likuiditas, dan Ukuran Perusahaan terhadap Pertumbuhan Laba, bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, leverage, dan likuiditas, serta ukuran perusahaan terhadap pertumbuhan laba perusahaan. Jadi untuk bab 3, metodologi dari penelitian saya itu jenis penelitian yang saya gunakan itu menggunakan data kuantitatif asosiatif yang dikumpulkan secara objektif. Nah, sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan yang diakses melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia atau www.idx.co.id, serta situs investasi Sahane dan media internet lainnya. Nah, dapat dilihat di sini sampel dan populasi yang saya gunakan yaitu 20 sampel perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 sampai 2023, seperti kode saham ASRI, yaitu PT Alam Sutra Realty Tbk, CTRA, PT Ciputra Development Tbk, PLIN, PT Plaza Indonesia Shopping Center Tbk, MKPI, PT Metropolitan Kencana Tbk, dan masih ada 15 saham atau perusahaan yang saya gunakan pada sampel dan populasi penelitian saya. Jadi, adapun metode analisa data, saya itu menggunakan uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, seperti uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Kedua itu analisis regresi linear berganda, dan ketiga yaitu uji hipotesis yang berupa uji statistik F dan uji statistik T. Di sini saya menggunakan program SPSS versi 27 for Windows. Oke, jadi adapun rumusan masalah yang saya angkat itu ada 11 rumusan masalah. Di antaranya itu apakah terdapat pengaruh profitabilitas di dalamnya itu ada rasio ROA, ROE, GPM, dan NPM. Kedua itu eh, apakah terdapat pengaruh antara apa rasio leverage yang diantaranya itu ada rasio DAR terhadap laba bersih perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di BEI tahun 2019 sampai 2023. Yang terakhir itu apakah terdapat pengaruh likuiditas terhadap eh, laba bersih yang di dalamnya itu ada rasio-rasio current ratio dan quick ratio. Terus kedua yaitu
tujuan yang eh, saya angkat dari rumusan masalah tersebut yaitu untuk mengidentifikasi, menganalisis dan juga meneliti apakah eh, memang terdapat pengaruh eh, pada profitabilitas, rasio leverage dan likuiditas eh, yang akan saya teliti ya. Dan juga terakhir itu ada hipotesis penelitian. Nah, saya pun juga mengangkat 11 hipotesis penelitian. Profitabilitas eh, menunjukkan pengaruh secara signifikan pada laba bersih perusahaan sektor properti dan real estate yang tercatat di BEI dalam periode 2019-2023. Eh, Rasio leverage memiliki pengaruh signifikan terhadap laba bersih pada perusahaan properti dan real estate yang tercatat di BEI selama periode 2019-2023. Dan juga rasio likuiditas mempengaruhi secara signifikan laba bersih pada perusahaan sektor properti dan real estate yang tercatat di BEI periode 2019-2023. Jadi di dalam rasio-rasio tersebut, rasio-rasio profitabilitas seperti ROA, ROE, GPM, NPM, dan rasio leverage, DAR, serta rasio likuiditas seperti CR, QR, itu saya menganalisis pengaruh, apakah dia berpengaruh signifikan terhadap rasio-rasio ini berpengaruh signifikan terhadap laba bersih atau tidak begitu. Ya, jadi selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan penelitian yang saya lakukan. Jadi yang pertama itu saya melakukan uji analisis deskriptif yang mencakup perhitungan nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi dari variabel yang digunakan. Nah, tujuannya yaitu untuk memberikan gambaran umum tentang karakteristik data variabel yang diteliti. Jadi bisa sama-sama kita lihat di sini pada tabel untuk independen variabel yang saya gunakan itu terdiri dari ROA, GPM, NPM, DAR, DER, CR, dan QR dengan data yang saya kumpulkan yaitu 100 data. Eh, Juga untuk minimum, maksimum, min, dan juga standard deviation bisa kita lihat masing-masing. Ini menggambarkan gambaran umum untuk karakteristik data variabel yang diteliti. Seperti itu. Next, uji normalitas. Jadi, hasil kedua yaitu uji normalitas. Nah, ini bertujuan untuk menguji apakah variabel residual berdistribusi normal atau tidak. Nah, pengujian yang saya lakukan itu menggunakan uji one sample KS dengan membuat hipotesis sebagai berikut. Jadi, H0 itu H0 itu jika data residual berdistribusi normal, jika nilai signifikansinya itu lebih besar dari 0,005. Sedangkan hipotesis 1 yaitu data residual tidak berdistribusi normal jika nilai signifikansinya itu lebih kecil dari 0,05. 0,005. Jadi dari hasil pengujian yang saya lakukan, nilai signifikansi pada one sample Kolmogorov itu lebih kecil nilainya karena 0,000 itu lebih kecil dari 0,005 sehingga hipotesis 1 diterima dan hipotesis 0 ditolak karena data residual tidak berdistribusi normal karena nilai signifikansinya itu lebih kecil dari 0,005. Oke, next. Pengujian yang ketiga yaitu uji multikolinearitas. Nah, menguji adanya korelasi antara variabel independen dalam model regresi agar mengetahui adanya multikolinearitas dengan nilai tol lebih kecil dari 0,10 serta nilai PIF lebih besar dari 10 sehingga bisa disimpulkan model dinyatakan terdapat gejala multikolinearitas dan apabila sebaliknya sehingga tidak bisa disebut model bebas dari gejala multikolinearitas. Jadi bisa kita lihat di tabel dari hasil uji yang saya lakukan ternyata nilai toleransinya itu bisa kita lihat semuanya itu di bawah atau lebih kecil dari 0,10. Sedangkan nilai PIF itu juga tidak ada yang lebih besar dari 10. Jadi semuanya itu di bawah atau lebih kecil dari 0,10 sehingga bisa disimpulkan bahwa model atau penelitian dinyatakan tidak terdapat gejala multikolinearitas. Oke, untuk uji keempat
yaitu uji heteroskedastisitas. Uji ini tuh berguna untuk menguji adanya perbedaan varians pada residua tiap penelitian model regresi. Cara menilainya itu bisa dicek dari adanya pola scatter plot. Di sini saya menggunakan pola pengujian scatter plot, spreadsheet dan spread, serta adanya pola tertentu. Nah, jadi untuk hasilnya bisa kita lihat bahwa eh, ada titik-titik yang menyebar, tapi tidak penyebarannya itu tidak terlalu jangkauannya tidak terlalu luas, dan masih banyak titik-titik yang bergerombolan atau berkumpul di satu titik tertentu. Jadi kesimpulannya bahwa hasil uji dengan scatter plot itu menyatakan bahwa terjadi gejala heteroskedastisitas. Hasil uji kelima yaitu uji Glaser. Jadi saya juga menambahkan pengujian Glaser untuk mendukung apakah terjadi heteroskedastisitas pada data yang akan diuji. Jadi bisa dilihat juga di sini eh, bahwa eh, pada nilai signifikan yang eh, yang berpengaruh secara signifikan itu hanya eh, ada pada X1 yaitu ROA, sedangkan untuk independen yang lain seperti ROA, DPM, NPM, DAR, DER, CR dan QR itu semuanya tidak berpengaruh. Mengapa? Karena eh, nilainya itu lebih besar dari 0,005. Jadi yang mengalami pengaruh signifikan terhadap uji heteroskedastisitas itu hanya ROA saja. Oke, next. Jadi untuk uji keenam itu ya itu ada autokorelasi dengan menggunakan uji Durbin Watson. Nah, bisa kita lihat di sini hasil uji Durbin Watson saya itu nilainya 1,751. Jadi jika dihitung menggunakan rumus DU lebih kecil dari D, lebih kecil 4 kurang DU, maka nilai DU-nya yaitu 1,7364 lebih kecil dari 1,751, lebih kecil dari 4 kurang DU yaitu 1,7360. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah autokorelasi. Jadi uji ketujuh yaitu uji regresi linear berganda. Jadi bisa kita lihat bahwa fungsi eh, uji ini, regresi linear berganda ini, itu berfungsi untuk mengetahui besaran variabel bebas mempengaruhi variabel tarikat secara simultan. Juga untuk mengidentifikasi seberapa besar dampak masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Jadi, bisa kita lihat di sini untuk rasio ROE, GPM, NPM, DAR, DER, CR, dan QR itu tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap laba bersih. Jadi yang hanya memiliki dampak yang signifikan terhadap laba bersih itu hanya ada di ROA, rasio return on asset. Oke, untuk uji ke-8 itu uji koefisien determinasi. Nah, pengujian ini digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerapkan variasi variabel dependen. Nah, saya menambahkan uji koefisien determinasi karena banyak peneliti yang menganjurkan untuk menggunakan nilai adjust R square pada saat mengevaluasi mana model regresi terbaik karena nilai adjust R square itu dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model. Jadi, berdasarkan eh, pada tabel ini, rasio-rasio lainnya itu memiliki tingkat hubungan yang kuat terhadap variabel laba bersih. Hal ini berarti bahwa 68,2% variabel nilai laba bersih itu dapat dijelaskan oleh variabel NPM, DPM, ROA, dan ROE, serta DAR, DER, CR, dan QR, sedangkan sisanya 31,8% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar penelitian. Oke, next. Oke, baik. Uji hasil ke-9, yaitu hasil uji P, yang berfungsi untuk menguji pengaruh dari setiap variabel bebas secara parsial. Caranya ialah dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05 atau 5%, jika nilai signifikansi probabilitas lebih kecil dari 0,05, menandakan terdapat pengaruh, dan jika sebaliknya maka tidak terdapat pengaruh.
Jadi bisa kita lihat pada tabel nilai X1 ROA-nya yaitu 0,000, di mana lebih kecil dari 0,05, sehingga hipotesis pertama itu diterima dan H01 itu ditolak. Artinya ROA berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap laba bersih perusahaan. Yang kedua yaitu ROE dengan nilai signifikansi yaitu 0,009, di mana lebih kecil dari 0,05, sehingga hipotesis 0,2 diterima dan hipotesis 2 ditolak. Artinya, ROE berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap laba bersih. Rasio ketiga yaitu GPM dengan nilai 0,526, artinya lebih besar dari 0,05, sehingga hipotesis 0,3 diterima dan hipotesis ketiga ditolak. Artinya rasio likuiditas tidak berpengaruh terhadap laba bersih. Yang keempat yaitu NPM dengan nilai signifikansi 0,000, artinya lebih kecil dari 0,05, sehingga hipotesis 0,4 diterima dan hipotesis 4 ditolak. Artinya NPM berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap laba bersih. Kelima, DAR, nilai signifikansi yaitu 0,714, lebih besar dari 0,05, sehingga hipotesis kelima itu diterima dan H0 ditolak. Artinya tidak berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap laba bersih. Untuk DER, nilai signifikansinya yaitu 0,927, artinya lebih besar dari 0,05, sehingga hipotesis keenam itu ditolak dan hipotesis 0 diterima. Artinya rasio DER ini itu tidak berpengaruh signifikan terhadap laba bersih. Untuk CR, nilai signifikansinya yaitu 0,747, lebih besar dari 0,05, sehingga H07 itu diterima dan hipotesis 7 itu ditolak. Artinya DAR tidak berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap laba bersih. Untuk QR dengan nilai yaitu 0,509, lebih besar dari 0,05, artinya hipotesis ke-8, hipotesis 0,8 itu diterima dan tidak berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap laba bersih. Oke, baik. Selanjutnya yaitu uji hipotesis, yaitu uji F. Uji F itu merupakan sebuah pengujian yang digunakan untuk mengetahui ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual yang diukur dari goodness of fit-nya. Nilai signifikansi F yang digunakan dalam penelitian ini sebesar 5% atau 0,05. Sehingga jika dilihat pada tabel, bahwa nilai signifikansinya itu 0,000, lebih kecil dari nilai aktual goodness of fit-nya yaitu 0,05, yang dimana dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan dalam penelitian ini itu layak digunakan untuk analisis selanjutnya. Adapun kesimpulan dari penelitian saya itu profitabilitas menunjukkan pengaruh signifikan terhadap laba bersih perusahaan, sehingga hipotesis 9 diterima dan hipotesis O ditolak, yang berarti profitabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap laba bersih perusahaan. Leverage tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap laba bersih perusahaan, sehingga hipotesis 0, 10 diterima dan hipotesis 10 ditolak, yang berarti leverage tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap laba bersih perusahaan. Terakhir itu likuiditas tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap laba bersih perusahaan, sehingga atau hipotesis 0,11 diterima dan hipotesis 11 ditolak, yang berarti likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap laba bersih perusahaan. Untuk saran, mungkin lebih ke saran perusahaan, untuk perusahaan, di mana untuk variabel yang memiliki pengaruh positif signifikan, perusahaan sebaiknya terus mengoptimalkan penggunaan aset yang dimiliki, seperti ROA, dan pengelolaan model yang efisien seperti ROE untuk meningkatkan profitabilitas. Adapun untuk variabel yang memiliki pengaruh negatif signifikan seperti NPM, perusahaan dapat mencari cara untuk mengurangi biaya operasional dan memperkenalkan produk atau jasa baru yang memiliki margin laba yang lebih tinggi. Pengelolaan leverage dan likuiditas yang bijaksana itu tetap penting untuk menjaga keseimbangan antara risiko dan keuntungan, serta menghindari masalah keuangan jangka pendek. Dengan menerapkan saran-saran ini,
perusahaan dapat meningkatkan kinerja keuangan dan mencapai laba bersih yang lebih tinggi. Jadi mungkin itu saja presentasi penelitian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.